Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Anggi Komala, Fitriyatul Afwah, Qori'ah Laila, Sigit Pratama, dan Wulansari. Pada video ini kami akan membahas materi lintasan dan sirkuit Euler, di mana ada 5 pokok penting yang akan kami bahas, yaitu pengertian, teorema, ciri-ciri, penerapan, dan kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pengertian lintasan dan sirkuit Euler. Apa sih yang dimaksud dengan lintasan Euler? Nah, lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di suatu graf tepat satu kali. Jika lintasan tersebut kembali ke lintasan awal dan membentuk lintasan tertutup, maka disebut sirkuit Euler. Sehingga sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui masing-masing sisi di suatu graf tepat satu kali. Jika suatu graf memiliki sirkuit Euler, otomatis graf tersebut juga memiliki lintasan Euler. Begitupun sebaliknya, jika suatu graf tidak memiliki sirkuit Euler, maka graf tersebut juga tidak memiliki lintasan Euler. Tetapi, jika suatu graf memiliki lintasan Euler, maka belum tentu graf tersebut memiliki sirkuit. Ada 3 macam graf. Yang pertama, graf yang memiliki lintasan, yang disebut graf semi-Euler. Yang kedua, graf yang memiliki sirkuit, yang disebut graf Euler. Yang ketiga, graf yang tidak memiliki sirkuit dan lintasan Euler, yang disebut graf non-Euler. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal 1. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, bisa kita ketahui lintasan Eulernya AB, BC, CD, DE, EC, CH, HB, BF, FH, HE, EF, FG, GA. Dari lintasan Euler bisa kita ketahui bahwa graf tersebut memiliki sirkuit. Kenapa? Karena berawal dari simpul A dan berakhir di simpul A, sehingga graf tersebut graf Euler. Next, contoh 2. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping bisa kita ketahui lintasan Eulernya AB, BC, CD, DE, EF, FG, GB, BD, DF, FA, AG. Dari lintasan Euler tersebut bisa kita ketahui bahwa graf tersebut tidak memiliki sirkuit. Kenapa? Karena simpul awal dan simpul akhirnya berbeda, yaitu simpul awal A dan simpul akhirnya G, sehingga graf tersebut termasuk graf semi-Euler. Next, contoh 3. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping bisa kita ketahui bahwa graf tersebut tidak memiliki sirkuit Euler dan lintasan Euler, sehingga graf tersebut graf non-Euler. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fitriyatul Afwah. Kepada Fitriyatul Afwah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema yang ada pada lintasan dan sirkuit Euler. Teorema 1 berisi jika graf G memiliki lebih dari 2 verteks berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. Jika G memiliki 2 verteks berderajat ganjil, maka G memiliki lintasan Euler, dan ini berlaku juga ketika memiliki 1 verteks berderajat ganjil. Kemudian teorema 2 berisi graf terhubung G adalah Euler jika dan hanya jika derajat dari masing-masing verteks adalah genap. Kemudian teorema ketiga itu ada isinya suatu graf terhubung adalah graf semi-Euler jika dan hanya jika memiliki tepat 2 verteks yang berderajat ganjil. Kemudian teorema 4 ialah
Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul. Selanjutnya penjelasan teorema 1. Jika graf G memiliki lebih dari dua verteks berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. Jika G memiliki dua verteks berderajat ganjil, maka G memiliki lintasan Euler, dan ini berlaku juga ketika memiliki satu verteks berderajat ganjil. Jadi di sini sudah disajikan gambar jumlah derajat verteks itu bisa kita ambil atau kita cari dari garis yang menghubungkan titik tersebut. Nah, jadi di sini titik A itu jumlah derajat verteksnya ada 3, yaitu AB, AE, dan AF. Kemudian yang B itu ada BA dan BE. Kemudian yang C itu ada 3 jumlah derajat verteksnya, yaitu ada CD, CE, CF. Yang D itu ada 2, DC, DF. Yang E itu ada 3, EA, EB, EC. Yang F itu ada 3, FA, FC, FD. Nah, graf yang di atas ini adalah graf non-Euler. Selanjutnya yang di samping itu ada gambar segi 6, ada titik A, B, C, D, E, F. Jumlah derajat verteksnya itu yang A ada 3, AB, AD, AF. Yang B itu ada 2, BA, BC. Yang C itu ada 2, CB, CD. Yang D itu ada 3, DA, DC, DE. Yang E itu ada 2, ED, EF. Yang F itu ada 2, FA, FE. Jadi graf yang ada di atas ini itu adalah graf semi Euler. Maka teorema 1 terbukti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Qoriah Laila akan melanjutkan penjelasan dari saudari Fitriatul Afwah. Berikutnya yaitu teorema ketiga. Graf terhubung G adalah Euler jika dan hanya jika derajat dari masing-masing verteks adalah genap. Yang pertama yaitu A. Jumlah derajat verteksnya ada 4, yaitu AB, AC, AD, dan AE. Yang kedua B. Jumlah derajat verteksnya ada 2, yaitu BA dan BC. Berikutnya yaitu C. Jumlah derajat verteksnya ada 4, yaitu CA, CB, CE, dan CF. Berikutnya yaitu D. Jumlah derajat verteksnya ada 2, berupa DA dan DE. Berikutnya yaitu E. Jumlah derajat verteksnya ada 4, yaitu EA, EC, ED, dan EF. Dan yang terakhir yaitu F. Jumlah derajat verteksnya ada 2, yaitu FC dan FE. Maka teorema kedua terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 3. Suatu graf terhubung adalah graf semi Euler jika dan hanya jika memiliki tepat 2 verteks yang berderajat ganjil. Jumlah derajat verteks 1 ada 2, yaitu 1, 2, dan 1, 4. Yang kedua yaitu 2, jumlah derajat verteksnya ada 3, yaitu 2, 1, 2, 3, dan 2, 4. Berikutnya yaitu 3, jumlah derajat verteksnya ada 2, yaitu 3, 2, dan 3, 4. Dan yang terakhir yaitu 4, jumlah derajat verteksnya ada 3, yaitu 4, 1, 4, 2, dan 4, 3. Graf tersebut adalah graf semi Euler. Terbukti teorema 3-nya. Baiklah, saya Sigit Pratama akan melanjutkan teorema 4. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul.
yaitu yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar daripada derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar daripada derajat keluar. Baiklah, selanjutnya kita perhatikan gambar di samping. Jumlah derajat masuk dan derajat keluar A ada 2 derajat masuk dan 2 derajat keluar, yaitu derajat masuknya CA dan DA, dan derajat keluarnya yaitu AE dan AB. Yang B memiliki 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Derajat masuknya yaitu AB dan derajat keluarnya BC. Begitu juga yang C, yang D, yang E dan F. Jadi, dari data tersebut, setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, sehingga graf di atas memiliki sirkuit Euler. Oke, selanjutnya kita lanjut ciri-ciri lintasan dan sirkuit Euler. Yang pertama, jika ada vertex berderajat 0, maka graf adalah graf tak terhubung dan tidak memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler. Yang kedua, jika semua vertex memiliki derajat genap, maka dipastikan memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Yang ketiga, jika terdapat 2 vertex yang memiliki derajat ganjil, maka memiliki lintasan Euler tetapi tidak memiliki sirkuit Euler. Yang keempat, jika terdapat lebih dari 2 vertex yang memiliki derajat ganjil, maka tidak memiliki lintasan Euler maupun sirkuit Euler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wulansari akan melanjutkan presentasi dari Sigit Pratama, yaitu penerapannya dalam pemecahan masalah. Persoalan jalur angkutan umum adalah bagaimana sang supir angkot mengantarkan para penumpang bisa lebih cepat yang alamatnya tersebar di sepanjang jalan. Ia juga harus melewati setiap ruas jalan tepat sekali agar tidak boros bensin dan agar para penumpang bisa lebih cepat tiba di tujuannya. Ia menuju ke terminal atau pemberhentian yang lain, sehingga akan membentuk suatu lintasan Euler. Pembuatan jalur pada lintasan Euler sama dengan jalur angkutan kota pada umumnya, di mana sang supir mulai berangkat dari satu terminal ke terminal lainnya, seperti terlihat pada gambar berikut. Persoalan selanjutnya adalah jika jalan yang akan dilewati angkutan kota berupa sirkuit Euler. Jalan berupa sirkuit Euler juga mudah dibuat rute angkutan kotanya karena pembuatan rutenya hampir sama dengan jalan yang berupa lintasan Euler. Perbedaannya terletak pada tujuan akhir angkutan kota tersebut. Jika pada jalan yang berupa lintasan Euler tujuan akhirnya adalah terminal lain, maka pada jalan yang berupa sirkuit Euler tujuan akhirnya adalah terminal tempat dia berangkat. Contoh jalan yang berupa sirkuit Euler dapat dilihat pada gambar berikut. Pada contoh jalan di samping, setiap persimpangan jalan mempunyai jumlah cabang yang sama, yaitu bercabang 4. Hal ini sesuai dengan syarat cukup dan perlu agar suatu graf disebut graf Euler, yaitu jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf berderajat genap. Pembuatan jalur pada sirkuit Euler hampir sama dengan pembuatan jalur pada lintasan Euler, tetapi tujuan akhirnya adalah terminal tempat angkutan kota tersebut berangkat, seperti terlihat pada gambar berikut. Sudah cukup paham kan? Jadi kesimpulannya, lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Jika lintasan tersebut kembali ke lintasan asal sehingga membentuk lintasan tertutup, maka disebut sirkuit Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi Euler. Sedangkan graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler.
serta graf yang tidak mempunyai lintasan dan sirkuit dinamakan graf non-Euler. Teorema dalam lintasan dan sirkuit Euler ada 4 teorema. Ciri-ciri dari lintasan dan sirkuit Euler yaitu yang pertama, jika ada vertex berderajat 0, maka graf adalah graf tak terhubung dan tidak memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler. Yang kedua, jika semua vertex memiliki derajat genap, maka dipastikan memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Yang ketiga, jika terdapat 2 vertex yang memiliki derajat ganjil, maka memiliki lintasan Euler tetapi tidak memiliki sirkuit Euler. Yang keempat, jika terdapat lebih 2 vertex yang memiliki derajat ganjil, maka tidak memiliki lintasan Euler maupun sirkuit Euler, serta ada penerapannya dalam pemecahan masalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.